Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lisnawati, NIM 2038020, Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini merupakan ujian tengah semester mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Romika Rahayu MPD. Perkembangan fisik dan kognitif peserta didik di usia SMP dan SMA. 1. Perkembangan fisik. Menurut Reni Akbar Hawadi 2001, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia, yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. 2. Faktor-faktor perkembangan fisik. Perkembangan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor keturunan yang bakat dimiliki dan proses pematangan fungsi kognitif. Faktor eksternal adalah lingkungan sekitarnya dan proses belajar peserta didik. Kedua aliran tersebut menggambarkan bahwa faktor bakat dan lingkungan sama-sama memiliki pengaruh yang kuat dan dominan terhadap pembentukan dan perkembangan kepribadian seseorang. Aliran yang menyatakan bahwa kedua faktor itu atau pembawaan dan pengalaman secara terpadu memberikan pengaruh terhadap kehidupan seseorang adalah aliran konvergensi. Menurut aliran ini, pengaruh pembawaan dan lingkungan sama-sama dominan dalam pembentukan kepribadian individu. 3. Perkembangan peserta didik. 1. Perkembangan masa prenatal dan masa kelahiran. 2. Perkembangan masa bayi. 3. Perkembangan awal masa anak-anak. 4. Masa akhir anak-anak. 5. Perkembangan masa remaja. 4. Kognitif. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan inteligensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar. 5. Teori kognitif. Piaget menjabarkan implikasi teori kognitif pada pendidikan, yaitu 1. Memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. 2. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. 3. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. 6. Perkembangan teori kognitif. Dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan.